Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر ما فيها. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والحرام وسوء الكبار ومن فتنة الدنيا وعذاب القبر. Bapak-bapak, ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Khairul Ummah yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah taala bahwa sampai saat ini Allah taala masih memudahkan kita semua, masih memberikan pertolongan kepada kita semua zahir dan batin. Iman kita, Islam kita masih diteguhkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka melaksanakan seluruh rangkaian ketaatan, baik ketaatan yang diwajibkan, difardukan oleh Allah Ta'ala, maupun ketaatan yang sifatnya disunahkan. Malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang akidah Ahlus Sunnah tentang Yaumul Mizan, tentang mizan. Mizan itu timbangan. Yaumul Mizan, hari pertimbangan amal. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan, Abu Ishaq Jazzat menyampaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengimani adanya mizan, timbangan. Amal manusia akan ditimbang dengan mizan ini pada hari kiamat, dan mizan memiliki penunjuk keseimbangan dan dua tepi, miring karena beratnya amal, apakah amal baik atau amal buruk. Itu bergantung kepada manusia yang bersangkutan. Jadi mizan benar adanya, memiliki dua tepi, dan seperti itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti keyakinan Mu'tazilah, bapak-bapak. Para pengikutnya ya, di saat sekarang ini sampai detik ini itu mereka menafikan, meniadakan mizan. Jadi menurut akidah mereka mizan itu tidak ada, ya. Dalil-dalil tentang mizan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama, surah An-Nisa ayat ke-40. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang hamba walaupun sebesar biji zarrah. Dan jika ada kebaikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Al-Alamah Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini bahwa Allah Ta'ala berfirman memberitahukan
kepada para hambanya bahwa ia tidak akan menzalimi seorang pun pada hari kiamat meskipun seberat biji sawi atau biji zarrah. Allah akan memenuhi secara adil, melipat gandakan kebaikan seperti yang Allah sampaikan dalam ayat yang berbeda. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-47 kata Allah, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Jadi siapapun kita adanya akan melewati proses yaumul mizan, hari pertimbangan amal. Allah Ta'ala ya memberitahukan tentang Nabi Luqman. Kalau di dalam kitab Prahara Padang Mahsyar di sini disebut nabi ya. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain beliau itu tidak tergolong nabi melainkan seorang ahli hikmah. Apa kata Allah Ta'ala mengabadikan tentang Luqman Al-Hakim? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan meskipun seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatanginya, Allah akan membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Bapak-bapak, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dalam pengetahuan Allah, dalam penglihatan Allah. Semua akan ada balasannya, baik mereka orang mukmin ataupun orang kafir, sama-sama ada balasannya. Negeri kita hari ini, Pak, mengalami darurat kebohongan, darurat dusta. Bohongnya, dustanya ini sudah berlapis-lapis, merasuki semua dimensi kehidupan, hukum, politik, budaya, muamalah, semuanya sudah banyak diwarnai dengan kedustaan, kebohongan. Apa yang terjadi belakangan ini di tengah kita bersama, sesungguhnya ini tidak luput dari makarnya Allah, rencananya Allah. Ya. Jadi kalau Allah ingin membongkar suatu aib, cukup Allah menebarkan satu peristiwa yang itu sangat kecil nilainya dalam pandangan Allah, tapi efeknya bagi manusia itu sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali akibat yang ditimbulkan. Apa itu? Allah Ta'ala mulai menunjukkan secuil dari sifat adilnya kepada kita. Bobroknya tatanan hukum di negeri ini, ya, itu ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Dan ini benar, Pak. Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang kita cintai, beliau jauh-jauh waktu semasa hidup sudah mengatakan kepada kita bersama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu biqaumin khairan wadda 'alaihim ulama'uhum wa qada bainahum ulama'uhum wa ja'ala al-mala fi sumahaihim. Wa idza aradallahu biqaumin sarran wadda 'alaihim sufaha'uhum wa qada bainahum juhaduhum wa ja'ala al-mala fi bukhalaihim." Rawahu Dailami.
Jika Allah menginginkan sebuah kebaikan, sebuah perbaikan di dalam satu negeri, Allah akan letakkan di dalam negeri itu pertama para pemimpin-pemimpin yang ada dalam negeri itu adalah orang-orang yang berakhlak, penuh dengan kebijaksanaan. Berakhlak penuh dengan kebijaksanaan. Sifat mereka itu bijaksana, Pak. Pemimpin-pemimpin dalam negeri itu, penguasa-penguasanya, orangnya bijaksana. Santun, welas asih, penuh kasih sayang kepada rakyat yang dipimpin, tidak ingin rakyatnya mengalami penderitaan. Itu Nabi yang sendiri bilang. Dan yang kedua, Allah akan letakkan hukum dan peradilan di negeri itu dipegang, dikendalikan oleh polisi, jaksa, hakim, pokoknya para aparatur penegak hukum yang mereka bersifat amanah. Mereka jujur, ya, mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Dan yang terakhir, Allah akan letakkan beragam potensi kekayaan negeri itu berada di tangan oligarki kalau bahasa sekarang. Para konglomerat, orang-orang kaya yang sifat mereka itu zuhud dan penuh kedermawanan. Harta kekayaan di negeri itu akan dikelola dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan maksimal bagi para rakyat di negeri itu. Itu, Pak. Tapi lihatlah, ini kritik yang sifatnya produktif dan membangun. Tapi kritik-kritik seperti ini tidak disukai oleh para pembenci kebenaran, Pak. Para habaib, para buya di negeri ini sudah melontarkan kritikan pedas. Mensyukuri nikmat kemerdekaan yang baru-baru ini dilakukan seharusnya dengan cara bagaimana? Satu, sama dengan mensyukuri nikmat Allah lainnya, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Yang pertama, bil lisan, mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Bil qulub, dengan kalbu, artinya menghayati perjuangan sehingga mencapai kemerdekaan yang bermanfaat bagi rakyat dan bangsa di negeri ini. Yang ketiga, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan hal-hal yang sifatnya berkemajuan, membangun negeri, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik dengan cara memperbaiki amal-amal kita yang tadinya buruk menjadi lebih baik, yang tadinya gemar bermaksiat menuju ketaatan, yang tadinya dipenuhi dengan bid'ah-bid'ah yang sesat yang dapat merusak akidah kepada hal-hal yang sifatnya menegakkan sunnah. Negeri kita ini kan sudah darurat kesyirikan, darurat kebohongan, Masya Allah, ya. Walaupun mungkin oleh sebagian mereka di sana dalam mengekspresikan kemerdekaan itu sah-sah saja dengan cara berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi, dengan memanggil seorang penyanyi cilik, ya, lagu Jawa. Apa judulnya, Pak? Judulnya? Ada orang Jawa di sini? Masya Allah. Iya. Jangan dibedakan kalau judul bahasa Indonesianya, ya, Masya Allah. Ini tidak etis, Pak. Dimanapun negara, kalau upacaranya judulnya memperingati hari kemerdekaan, itu heroik, Pak. Penuh dengan ketegangan, penuh dengan antusias, penuh dengan keseriusan. Kok tiba-tiba diakhiri dengan nuansa ambyar, Pak. Masya Allah. Ini kemana marwah bangsa ini, negeri ini, Pak? Padahal penjajah dahulu melawan para pejuang, para ulama. Jenderal Sudirman itu ulama loh, Pak. Ya, salatnya tepat waktu, tidak tinggal berjemaah, Masya Allah. Meskipun dalam keadaan sakit, Pak. Ya, pejuang masa lalu itu subhanallah.
Siapa Perdana Menteri di Indonesia pertama kali, Pak? Hah? Muhammad Natsir. Tapi di Istana Negara nggak ada, Pak, fotonya. Seharusnya fotonya yang ada, Pak, itu. Sebelum Soekarno, Muhammad Natsir yang fotonya harus digantungkan, Pak. Karena negeri ini sebelum menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negeri ini meskipun dicetuskan proklamasinya tanggal 17 Agustus 1945, tapi masih berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ya, negara Sumatera Timur beda, Pak. Itu Riau dan seterusnya. Ada negara Jawa Tengah, ada negara Jawa Timur, Pak. Benar. Dulu itu RIS seperti itu. Tapi dengan kecerdasan Bapak Muhammad Natsir melakukan lobi-lobi ke kesultanan-kesultanan di negeri ini, akhirnya dirajut kembali, Pak. Dipersatukan menjadi NKRI. Kita bersyukur sekarang, Pak. Ya. Apa kaitannya dengan Yaumul Mizan? Para pejabat negeri, para penguasa negeri yang mereka melakukan tindakan-tindakan penyelewengan, ingatlah, Pak, takkan pernah luput dari pengawasan Allah. Betul, Pak. Siapapun yang memegang jabatan penting hari ini, apapun jabatannya, jabatan yang strategis, jabatan yang tinggi maupun jabatan yang rendah, di level RT, di level RW, bahkan di negeri ini, jabatan itu pertama kali akan berawal menjadi fitnah dan berakhir dengan penyesalan. Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika diangkat jadi Amirul Mukminin, Pak, apa ucapan pertama kalinya, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lo kita enggak dapat jabatan, jadi anggota DPR, lolos caleg, pesta, Pak. 3 hari 3 malam. Sahabat-sahabat dekatnya, kalau yang sudah ngerti ilmu, ngerti syariat, ngerti tentang ilmu din Allah, itu dikiriminya karangan bunga, tapi bacaannya apa, Pak? Bukan selamat dan sukses, Pak. Menjalankan tugas apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Temannya yang dikirim ini kalau nggak berilmu marah, Pak. Lu doain gua meninggal loh, doain mati loh. Padahal ini sunnah, Pak. Dapat jabatan itu pertama kali yang diucapkan. Segala sesuatu termasuk jabatan yang dimilikinya akan berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya yang memegang jabatan-jabatan ini gak usah bangga banget deh di dunia ini. Walaupun bisa mengumpulkan kesenangan, harta dunia, dan kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya materi-materi dunia, itu akan berubah menjadi penyesalan. Berubah menjadi penyesalan, Pak. Ya. Hati-hati kita. Dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 6 sampai 8. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jelas itu kata. Pada hari itu, kapan? Kapan? Ketika Allah tiupkan sangkakala yang kedua. Manusia keluar dari kuburnya masing-masing dalam keadaan bermacam-macam. Pada hari itu, kata Allah, supaya kami perlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia pun akan melihat balasannya pula. Jadi lihat, Pak, di negeri ini dibongkar sama Allah, Pak. Aparat-aparat penegak hukum kita ternyata punya sindikat. Kalau kata Profesor Dr. Suteki, bandit berseragam.
uniform bandits, bandit berseragam. Pak, Pak, jangan ngantuk. Ini cerita penting. Bapak pikir ini pepesan kosong, pakai ngantuk lagi ngaji. Ini dengerin baik-baik ini tentang negeri kita ini. Bangun, udah makan roti, minum, pakai ngantuk lagi. Serius ini, Pak. Ini menyangkut tentang akidah anak-anak kita nanti di belakang hari. Ini makin kesana, ini makin panas nih uraian materinya. Tahu nggak, Pak? Ternyata dalam lingkaran-lingkaran setan penegak hukum ini ada bad cop, ada good cop. Ada penegak hukum yang baik, ada penegak hukum yang jelek, yang buruk. Ini perang, Pak. Menebarkan opini yang saling kontradiktif. Barisan mereka kalau dalam bahasa Al-Quran, yang satu ta'muruna bil munkar wa tanhauna 'anil ma'ruf. Mencegah kebaikan, menyeru kepada kemungkaran. Yang satu lagi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Polisi yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Saling perang ini, Pak. Bapak tahu, tadi Propam sekarang udah diganti, Pak. Jadi angkat sama Polri. Dan itu sekarang orangnya soleh, gemar bersedekah, dan sekarang lagi membangun masjid di kampung halamannya, untuk kampung halamannya. Bapak-bapak harus mengikuti ini, Pak. Ternyata setelah diusut, ini bukan sekedar masalah bangker uang miliaran rupiah, Pak. Bukan sekedar masalah pelecehan seksual. Kronis, Pak. Penyakit Jenderal satu ini, selain terjadi penyimpangan hukum, ada namanya penyuka seks ganda, Pak. Istilah sekarang bisex. Jadi LGBT, L-nya itu apa, Pak? Lesbian. G-nya itu guys. B-nya itu bisex. T-nya itu transgender seksual. Fashion di Citayam, Duku Atas, Jalan Sudirman, itu tahu nggak, Pak? Komunitasnya adalah komunitas LGBT yang mendominasi, ya, berlenggak-lenggok, laki-laki, perempuan, laki-laki berlenggak-lenggok di tempat penyeberangan jalan, itu sangat-sangat menjijikkan oleh Nabi. Kenapa? Mereka menyerupai perempuan. Laki-laki yang menyerupai wanita, maka dihukumi oleh Nabi, dia adalah seorang dayus. Tidak mengindahkan hukum Allah, menyerupai wanita, jangankan masuk surga, haram bagi mereka baunya surga. Baunya surga itu ditakdirkan oleh Allah tercium sejarak 5.000 tahun perjalanan. Tuh. Tapi bagi yang begini, jangankan masuk surga, nyium baunya pun kagak. Nah ternyata nih petinggi yang satu ini, Pak, yang sekarang lagi dibola-bola kasusnya, ternyata rupanya memiliki kelainan seks, bisex. Bisex itu tangan istri digandeng, tangan laki yang dicintainya pun digandeng. Jadi dua-dua digandeng. Satu menyukai perempuan, satu lagi menyukai sesama aja jenis. Itu bisex, Pak. Makanya hati-hati. Bapak udah punya istri tapi doyan juga sama laki-laki, itu namanya bisex. Alhamdulillah. Ya, Pak. Tangan istri digandeng, tangan ajudan digandeng. Ini ngeri, Pak. Dan ini sudah terjadi pada umat-umat sebelum kita, Pak. Kita mesti paham, ya. L itu lesbian, perempuan sama perempuan saling menyukai, saling bersetubuh. Ya. G-nya itu guys, laki-laki sama laki-laki main pedang, Pak. Tapi nggak punya anak. Tarung mulu. Itu umatnya Nabi Lut. B-nya bisex. Malam ini dia berhubungan badan dengan istrinya,
malam besok dia berhubungan sama teman dekatnya laki-laki. Itu bisex. T-nya transgender seksual. Apa transgender seksual? Apa? Perempuan tapi ganti kelamin, Pak. Laki-laki pengennya jadi perempuan. Ini Pak, Masya Allah. Komunitas LGBT di negeri kita ini sudah banyak, Pak. Di Bekasi nih, dengarin baik-baik. Sudah banyak dideteksi, Pak. Ya. Jadi kalau kafe-kafe apa itu, Pak? Yang ada gambar orang saling berpelukan itu. Apa namanya, Pak? Tempat kopi-kopi yang jadi tongkrongan para komunitas LGBT ini. Warnanya hijau, Pak. Gambar profilnya itu di depan toko Starbucks. Hati-hati, Pak. Ya. Di Mustika Jaya ini sudah ada terendus, Pak. Beberapa titik, Pak. Satu di patung Garuda Jamrud, Pak. Ya. Hati-hati, Pak. Beberapa titik Mustika Jaya ini sudah banyak, Pak. Penyuka-penyuka sesama jenis. Ya. Ini bisa luar biasa, Pak, mengundang murka Allahnya ini. Apakah luput dari pengetahuan Allah? Tidak. Andaikan belum dibongkar, masih ditunda oleh Allah Ta'ala. Sekarang baru dibongkar dikit, Pak. Masya Allah. Ini kalau mau fair, mau jujur, ya, 2 Kapolri itu terangkat, Pak. Masuk. Bahkan presiden sendiri bisa terlibat, Pak. Kan ngeri itu, Pak. Siapa yang berani coba? Jadi ini semua efek dari apa, Pak? Cara mensyukuri nikmat Allah terhadap negeri ini sudah mulai menyimpang, Pak. Allah tidak akan angkat kondisi ini dirubah menjadi lebih baik kecuali dengan 3 syarat. Allah berikan solusinya 3 syarat itu. Mana? Surah At-Taubah, surah ke-9, ayat ke-20. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Penutup ayatnya apa? Wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kita ini, Pak, mereka mau memperbaiki keimanan mereka lebih baik, dibarengi dengan berhijrah di jalan Allah. Yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat, yang tadinya sholatnya senang sendiri-sendiri di rumah, diajak anaknya yang laki-laki berjemaah di masjid. Yang tadinya tidak paham sunnah menjadi paham sunnah. Yang tadinya masih gemar melakukan kesyirikan, ditinggalkan semua kesyirikan, tahayul, perbuatan khurafat ditinggalkan, hijrah. Yang tadinya condong kepada keburukan, diganti teman-temannya yang mengingatkan akan urusan ketaatan kepada Allah, urusan kepada akhirat. Dia cari teman-teman yang dapat mengingatkannya tentang kedua urusan yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Apa itu? Urusan ketaatan kepada Allah, urusan akhiratnya. Dia hijrah, mengganti teman-teman akrabnya. Dan yang terakhir, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad dengan penuh kesungguhan, dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Tujuan kita mengaji ini apa, Pak? Tujuan kita taklim, mendatangi pengajian di masjid-masjid, di musola-musola, apa? 1, agar Allah ridho kepada kita. Yang kedua, terjadi perbaikan amal, terjadi perubahan akhlak. Sekali lagi, tujuan orang mengaji sampai akhir hayat, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun, menggapai ridho Allah, terjadi perbaikan akhlak, terjadi peningkatan ketaatan.
Kalau ada orang ngaji rajin ke masjid, ya, ke taklim rajin, tapi masih suka sombong sama tetangga, masih pelit, memelihara kebakhilan, itu berarti apa? Belum terjadi perubahan akhlak. Mentalitasnya belum berubah. Kalau seperti itu, Pak, makanya Nabi wajar kalau dalam hadis sahih Imam Muslim, beliau berdoa begini, Pak. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan selesai dari salam salat subuhnya, beliau sebaliknya meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Bapak banyak-banyak minta kepada Allah begitu. Jangan ilmu makin bertambah, akhlak tak berubah, ya, perangai makin buruk kepada orang lain. Ini kacau kita, Pak. Jadi subuh saya ngisi di Masjid Rodatul Muhajirin, Perumnas 2, Jalan Neli Raya, belakang Terminal Damri. Mengeluh lagi DKM-nya, nanya tapi sambil curhat. Ustaz, ini apa yang Ustadz sampaikan ini adalah hal-hal yang idealis, Ustadz, tentang ilmu yang bermanfaat. Tapi herannya kita, Ustadz, kok banyak sekarang anak-anak muda makin mengaji, kok makin membuat keretakan, kerukunan antar jemaah semakin porak-poranda, malah memarah-marahi masjid, Ustadz. Apa perlu DKM itu diganti, Ustadz? Saya siap, saya menyampaikan ini secara terbuka subuh ini. Kalau memang perlu diganti, diganti. Rupanya persoalannya apa, Pak? Persoalan masalah fikih lagi rupanya, Pak. Masalah furuk lagi, yang mengakibatkan tercerai berainya tatanan berjemaah. Jadi kalau nanti sholat penuh, Pak, tapi kalau nanti yang ngaji, ustadz yang menyampaikan itu bukan dari seleranya, kelompoknya nggak mau ikut, sama juga kita di sini. Dan ini bukan 1-2 masjid, Pak. Ini banyak, sudah ratusan, Pak. Di Jakarta begitu. Kesaksian jemaah ada yang sekarang dari NU pengurusnya pindah ke yang bukan NU. Kunci masjid itu belum akan dibuka, Pak, kecuali kalau kelompoknya sudah lebih dahulu masuk masjid. Ini kan parah kalau udah kayak gitu tuh. Kan parah, Pak. Ya, parah. Ini nggak bisa, Pak. Siapa yang meniupkan ini, Pak? Propaganda ini dilakukan oleh musuh-musuh di luar Islam. Hillary Clinton itu sudah mengakui, Pak. Kita tiupkan kepada mereka paham-paham yang disebut dengan Wahabi. Syekh Muhammad Ibnul Wahhab itu sebenarnya tak salah, Pak. Karena dia salah satu tokoh pembaharu Islam di dunia. Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan itu terinspirasi dengan gerakan perubahan dari gagasan ide pemikiran beliau. Sekarang, Pak, itu dicatut namanya, didiskreditkan, dan akhirnya mayoritas umat Islam yang enggak sepakat dengan pemahaman Syekh Muhammad Ibnul Wahhab menggelar-gelarlah Wahabi. Padahal Wahabi itu adalah propaganda yang ditiupkan oleh Amerika beserta Yahudi. Mesti paham kita, Pak. Celakanya teman-teman kita dari saudara-saudara kita dari salaf itu Masya Allah berbeda dengan salafi yang 4 asli, Pak. Raja Salman sekarang memimpin Arab Saudi, itu Isra Mi'raj boleh, Maulid boleh. Kalau Raja Saud dulu enggak boleh, Pak, karena mazhabnya Hanafi, ya. Makanya kalau tentang ini, apa yang tidak diteladani oleh umat ini, Pak? Sholatnya sunnah, pakaiannya sunnah, jenggotnya sunnah, sampai kadang-kadang jidatnya pun hitam karena bekas sujud.
Tapi ada yang nggak sunnah, Pak. Apanya itu? Ayo jawab, Pak. Cara takbirnya sunnah, pakaiannya sunnah, janggutnya sunnah. Tapi ada yang nggak sunnah. Apanya itu? Akhlaknya. Jadi akhlak generasi soleh terdahulu itu yang banyak tak dicontoh oleh kaum muslimin hari ini. Kaum muslimin hari ini berbeda dengan kaum muslimin di masa lalu. Siapa saja yang menjadi pengikut Imam Syafi'i akan membesarkan murid-murid Imam Hanafi. Imam Malik itu berbeda dengan Imam Syafi'i dalam persoalan fikih. Tapi Imam Malik beserta murid-muridnya selalu membesarkan nama Imam Syafi'i dan murid-murid Imam Syafi'i. Jadi semangat saling membesarkan, semangat saling menghargai, semangat saling menguatkan, mengokohkan. Ini yang mulai lepas dari kehidupan kaum muslimin. Coba. Betul apa betul nih, Pak? Pak, ini yang saya sampaikan ini nyata apa fitnah? Gak yakin saya. Nyata apa fitnah, Pak? Bapak ngerasain emang? Bener, Pak. Ini gejala ini, Pak. Makanya umat Islam lihat, kompaknya nggak ada. Di negeri kita ini kalau sempat kita bersatu, Pak, ini yang dikhawatirkan bangsa-bangsa lain. Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang masih merekat persatuannya kecuali Indonesia. Libya, Libanon, Mesir, Irak, Suriah, negeri Yaman, negeri-negeri Islam semua, Pak, udah hancur lebur semua, Pak. Berhasil mereka porak-porandakan, Pak. Tinggal kaum muslimin di Indonesia yang sampai detik ini mereka masih berusaha sekuat tenaga untuk mereka hancur leburkan persatuan dan kesatuan. Karena kalau sudah umat Islam di Indonesia ini bersatu padu, gak akan ada kekuatan yang mampu mengalahkan mereka. Dan musuh Islam tahu itu, Pak. Negeri-negeri barat tahu itu. Negeri komunis tahu itu, Pak. Ya. Siap bersatu, Pak? Lembek. Siap bersatu? Ini ada guru tapak suci, Pak, di sini. Tinggal belajar aja tapak suci. Jadi mana yang kotor-kotor bisa disucikan, Pak. Ya. Iya, kita begitu harusnya, Pak. Saya walaupun keluar dari pesantren Muhammadiyah, besar di lingkungan Muhammadiyah, nggak alergi saya sama saudara-saudara saya dari kalangan NU. Mau dipanggil acara apa, selama itu tidak bertentangan dengan akidah dan menjurus kepada syirikan, saya tetap, Pak. Panggil orang suruh kunut saya, Pak, panjang lagi kunutnya, Pak. Makanya mayoritas jemaah saya di Jawa Barat nih, di Depok, di Tangerang, di Jakarta, rata-rata paham NU, Pak. Habaib masuk, nggak alergi, Pak. Ini kan celakanya kita dari kalangan NU benci sama Salafi, Salafi benci sama NU. Udahlah, ampunlah kita kalau kayak gitu. Ya bisa bersatu kita, Pak. Ya. Jadi pengertian salaf itu terdahulu, ditambah dengan soleh, salafus soleh. Soleh itu orang baik terdahulu. Apanya yang baik? Bukan sholatnya saja, bukan ilmunya saja yang harus nyontoh Nabi, akhlaknya yang terpenting. Contoh Nabi. Kan berulang kali saya sampaikan. Kalaukah kita merasa tinggi ilmu, setan iblis pun itu jauh lebih berilmu daripada kita. Hafal Quran, hafal asbabun nuzul ayat, hasbabul hurud hadis, ayat nasih mansuh, mana yang nasah, mana yang mansuh, sirah nabawiyah dari Nabi Adam luar kepala sampai Nabi Muhammad. Ada enggak? Mau kitab sejarah Nabi yang bagaimana? Iblis itu luar kepala. Karena iblis hidup mulai sejak masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad. Enggak ada yang bisa menandingi ilmu iblis. Tapi ada satu yang ternyata sangat digemari oleh orang-orang berilmu. Apa? Mentalnya iblis dicontoh, Pak.
Apa itu mental iblis? Mudah meremehkan Nabi Adam, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Nih, dua mental iblis nih yang diadopsi oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak-bapak, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua agar kita mampu membaca gelagat perubahan zaman. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau